Bram tak bisa menjalani hari-harinya dengan tenang semenjak pertemuannya bersama dengan Kinara pada malam acara pertunangan Andreas dan Aluna. Pria parubaya itu selalu memimpikan mendiang istrinya yang menatapnya dengan sorot mata penuh rasa kecewa dan kesedihan, seolah mengatakan bahwa dirinya merasa kecewa dengan perlakuan Bram yang tak merawat buah hati mereka dengan baik. Bram duduk termenung di ruang kerjanya, seraya mengelus bingkai foto mendiang istrinya. Maafkan aku sayang, aku sangat mencintai kamu. Setiap melihat Nara, bayangan saat kamu berjuang melahirkannya terekam di kepalaku. Bayangan di mana darah kamu mengalir banyak karena berusaha melahirkan Nara ke dunia ini. Aku tidak sanggup sayang. Asalkan kamu tahu, aku rela tidak punya anak. Asalkan kamu masih di sini bersamaku. Kenapa kamu malah mempertaruhkan nyawa kamu demi melahirkan Nara? Bram menangis seraya memeluk bingkai foto tersebut. Pria parubaya itu sangat-sangat mencintai mendiang istrinya. Bram menikahi Sandra itu karena kesalahan satu malam. Saat itu Bram mabuk dan malah bersama Sandra yang kala itu bekerja sebagai baby sister Kinara. Alhasil, Bram yang merasa bersalah pun terpaksa menikahi Sandra secara siri. Dia sengaja tidak mengesahkan pernikahannya secara umum karena rasa cintanya pada mendiang istrinya. "Pa," panggil Sandra yang baru saja masuk ke dalam ruang kerja Bram. Bram segera memasukkan foto mendiang istrinya itu ke dalam laci. Pria parubaya itu segera menghapus air matanya. "Ayo tidur, sudah malam," ajak Sandra mengelus pundak Bram. "Tidurlah dulu, aku ada urusan penting yang harus aku bereskan." Bram berkata datar lalu bangkit berdiri ingin meninggalkan Sandra. Namun wanita parubaya itu langsung mencekal tangan Bram. Sandra menarik Bram, lalu tangannya mencari titik. "Apa yang kamu lakukan, Sandra?" Bram mendorong kasar tubuh Sandra hingga terjatuh ke lantai. "Melakukan apa yang seharusnya suami istri lakukan, Pak. Sudah 18 tahun kita menikah, tapi kamu tidak sekalipun menyentuhku, Pak. Hanya pada malam itu saja kamu melakukannya," jerit Sandra marah. "Sadari posisimu, Sandra. Aku menikahimu bukan karena cinta, tapi karena terpaksa." "Tapi ini sudah 18 tahun, Pak. Aku tidak ingin berdebat, Sandra. Tidurlah, sudah malam. Aku akan pulang telat." Bram segera pergi meninggalkan Sandra yang menangis. "Kenapa hatinya sangat keras untuk aku masuki?" teriak Sandra histeris. Wanita parubaya itu sengaja memperlakukan Kinara seperti pembantu guna meluapkan kekesalannya karena Bram tak pernah memberikan nafkah batin padanya. Bram tahu akan hal itu, tetapi Bram membiarkannya daripada dia harus melakukan hal itu dengan Sandra. Cintanya pada mendiang istrinya itu adalah cinta mati. Bram yang baru saja tiba di depan toko bunga pun segera turun saat melihat Kinara ingin masuk ke dalam tokonya. "Nara," panggil Bram lembut. Kinara membalikkan tubuhnya menatap Bram yang memanggil dirinya. "Papa," mam Kinara pelan. "Boleh kita bicara?" tanya Bram lembut menatap Kinara penuh harap. "Apalagi yang ingin Papa bicarakan? Bukankah dari dulu tidak ada hal penting yang mengharuskan kita berbicara?" Sarkas Kinara tersenyum sinis seraya menggendong Vino. "Nara, pulanglah, Pak. Aku lelah karena seharian penuh aku membahagiakan anakku bermain di mall," ujar Kinara seolah menyindir Bram yang tak pernah membahagiakannya di masa kecil. "Nara, selamat malam." Kinara membungkuk kepalanya sedikit, lalu berbalik badan. "10 menit saja, Nara. Papa mohon." Bram mencekal tangan Kinara, menatap putrinya itu memelas. Kinara yang melihatnya pun menghela nafas panjang. Sekeras apapun hatinya apabila melihat sorot mata Bram yang memelas pun membuat hatinya luluh. "Baiklah, kita bicara di dalam."
Kinara mengajak Bram masuk, membuat pria parubaya itu tersenyum lebar. "Terima kasih, Nak." Ibu Anin yang sedang asik menonton drama ikan terbang pun terkejut melihat Kinara membawa Bram masuk ke dalam rumah mereka. "Mah, tolong tidurkan Vino ke dalam kamarnya. Aku mau bicara hal penting dengan Papa," ujar Kinara membuat Ibu Anin langsung mengambil alih Vino. "Bilang sama papamu kalau di sini tidak ada minuman. Jadi kalau sudah selesai urusannya denganmu, suruh pulang aja," balas Ibu Anin sinis menatap dingin Bram. Pria parubaya itu hanya bisa menghela nafas berat. Dia tahu pasti Ibu Anin sudah mengetahui semua kisah miris Kinara. "Baik, Ma." Kinara dan Bram pun duduk di ruang tamu. "Apa yang ingin Papa bicarakan?" tanya Kinara datar. "Pulanglah ke rumah," pinta Bram penuh harap. Kinara tertawa hambar dengan mata yang berkaca-kaca ingin menangis. "Pulanglah ke rumah." "Rumah mana, Pak?" "Neraka berwujud seperti rumah yang aku tinggali dulu. Itu yang maksud Papa rumah?" "Ayolah, Pak, sejak kapan itu menjadi rumah untukku?" Kinara tertawa hambar. Air matanya keluar dari pelupuk matanya begitu saja, tanpa bisa ditahan, mengingat bagaimana perlakuan kasar yang dia dapatkan saat berada di rumah mewahnya dulu, membuat hati Kinara merasa sesak. "Nara, kalau Papa datang kemari hanya ingin mengajakku pulang ke rumah neraka itu, sampai mati pun aku tidak akan mau. Cukup di masa lalu mentalku kalian hancurkan dengan perlakuan kalian yang tidak adil, tidak pernah adil padaku. Sekarang tidak bisa lagi," tegas Kinara dengan bola mata memerah menahan amarah. "Nara," Bram menggenggam tangan Kinara. Namun gadis itu langsung melepaskan genggaman tangannya. "Di sini," Kinara memukul dadanya yang terasa sesak. "Di sini hancur, Pak. Di sini ada luka. Luka yang teramat dalam, luka yang Papa berikan, luka yang Mama Sandra dan Kak Aluna tancapkan. Semua luka itu aku dapatkan saat berada di rumah neraka itu. Ada aku di sana juga tidak akan berpengaruh bagi kalian. Lalu kenapa Papa sekarang datang lalu mengajakku pulang? Bukankah ada dan tiada aku di sana? Kalian tidak pernah peduli. Lalu kenapa di saat aku pergi dari rumah neraka itu, Papa datang menjemputku kembali? Apa belum cukup Papa menyakitiku?" Kinara meluapkan semua emosinya yang belasan tahun dia pendam. Gadis itu merendahkan nada suaranya agar tak membangunkan sang anak yang baru saja terlelap. Air matanya yang sedari tadi dia tahan kini tumpah membanjiri pipinya. Bahkan suaranya tersendat karena rasa sesak di dadanya kian menekan egonya. "Nara," Bram ingin memeluk Kinara, namun suara Ibu Anin membuat dirinya terpaksa mengurungkan niatnya. "Pergilah Tuan Bram, dan jangan pernah kembali lagi kalau hanya untuk membuat putriku menangis," tegas Ibu Anin yang sedari tadi hanya menonton di sudut ruangan. Ibu Anin mengantarkan Bram keluar dari rumahnya. Wanita parubaya itu menatap dingin Bram yang juga menatap datar dirinya. "Jangan melarangku untuk menemui anakku sendiri," tegas Bram membuat Ibu Anin berdecit. "Anak? Sejak kapan kamu menganggap Kinara sebagai anak? Apa ada seorang anak yang diperlakukan seperti budak di rumahnya sendiri?" balas Ibu Anin menatap sinis Bram. "Itu bukan urusanmu, itu menjadi urusanku, karena sekarang Kinara anakku. Dia pewaris keluarga Bagaskara," balas Ibu Anin cepat. "Dia pewaris keluarga Pramana, bukan Bagaskara," bantah Bram mengeraskan gerahamnya. "Kau masih memiliki anak tirimu yang kamu sayangi dan manjakan itu. Dia pasti akan merasa senang kalau kau memberikannya hak waris keluarga Pramana," ujar Ibu Anin tersenyum mengejek ke arah Bram yang terlihat kesal padanya. "Kau tidak berhak mengaturku. Kau juga tidak berhak mengatur Kinara. Dia anakku, bukan anakmu. Karena dia anakmu, maka kau tidak bisa mengaturnya, sialan. Dia anakmu yang belasan tahun kau lantarkan. Kau biarkan dia disiksa oleh ibu tiri dan kakak tirinya. Kau menutup mata dan telinga akan hal itu," sarkas Ibu Anin dengan nafas memburu. Hatinya merasa panas, membayangkan bagaimana perlakuan Bram yang tak pernah menganggap Kinara ada.
Aku memiliki belasan atas semua itu. Elak Bram membuat Ibu Anin berdecak sebal. Alasan karena Kinara, anak pembawa sial, karena dia lahir ke dunia ini, istri tercintamu itu meninggal. Itu alasannya? Tanya Ibu Anin dengan suara bergetar, menahan amarah, membuat Bram membuang wajahnya ke samping. Hei Tuan Bangka, apa kau bodoh atau goblok? Istrimu mengorbankan nyawanya untuk melahirkan benihmu yang telah kau tanam dalam rahimnya. Benihmu, buah hati kalian berdua. Dia melahirkannya dengan mempertaruhkan nyawanya karena istrimu itu sangat mencintai Kinara. Dia sangat menyayangi anakmu sialan. Seorang ibu tidak akan pernah takut meninggal saat melahirkan buah hatinya, tapi seorang ibu akan takut bila setelah dirinya meninggal, sang anak tak mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Seharusnya kau mengerti itu. Dia menitipkan Kinara padamu karena dia percaya bahwa kamu adalah sosok ayah yang baik untuknya. Sosok ayah yang akan merawat dan mencintainya seperti kamu mencintai istrimu itu. Tapi apa pengorbanan istrimu itu sia-sia? Mungkin bila istrimu melihat bagaimana perlakuanmu pada Kinara, dia pasti akan berdoa pada Tuhan untuk mengambil Kinara darimu agar dia bisa bersama Kinara di alam sana. Lalu bagaimana dengan Kinara? Pernahkah kamu memikirkan perasaannya? Kalau dia bisa memilih, mungkin dia juga tidak akan mau lahir ke dunia ini tanpa ada sosok ibu di sampingnya. Kamu sedih dan merasa kehilangan atas kepergian istri kamu. Itu tidak sebanding dengan kesedihan Kinara. Dia belum merasakan kasih sayang seorang ibu karena ibunya lebih dulu meninggalkannya. Sedangkan kamu sudah merasakan bagaimana rasanya dicintai oleh ibunya Kinara. Jangan egois dan jangan bodoh. Asal kamu tahu, setiap kesalahan yang diperbuat oleh orang tua, maka anak yang akan menjadi korban pertamanya. Karena keegoisanmu itu, Kinara yang menjadi korbannya. Dia kehilangan masa kecilnya. Jadi mulai sekarang, kalau kehadiran kamu hanya untuk membuat putriku menangis, maka jangan lagi datang ke sini sebelum kesabaranku habis dan itu berimbas pada pundi-pundi kekayaanmu. Ibu Anin meluapkan semua emosinya yang sedari dulu dia tahan. Rasanya dia ingin sekali memukul Bram dengan tongkat baseball agar pria parubaya itu sadar akan kesalahannya. Andai melenyapkan orang itu halal, maka kamu yang akan kulenyapkan dulu, dengus Ibu Anin, lalu menutup gerbang pintu rumahnya. Bram yang mendengar kalimat akhir Ibu Anin pun hanya bisa mengelus dada. Dasar janda tua kesepian, pantas saja dia jadi janda puluhan tahun karena sikapnya yang barbar dan pedas, gumam Bram lalu masuk ke dalam mobilnya. Pria parubaya itu mengusap wajahnya frustasi. Semua yang dikatakan oleh Ibu Anin benar. Dirinya telah egois. Pastinya mendiang Ibu Kinara akan merasa kecewa dan tak tenang di alam sana. Apa yang harus aku lakukan sayang? Aku telah berbuat salah pada anak kita. Aku gagal merawatnya. Aku gagal menjadi sosok ayah untuknya. Apa aku menyerah dan pergi dari kehidupannya saja dan membiarkan dia hidup bahagia bersama wanita itu? Ataukah aku harus berjuang untuk mendapatkan maafnya sayang? Aku lelah, aku merindukanmu. Andai bisa memilih, aku ingin aku duluan yang pergi ke sana. Bram menyentuh dadanya yang terasa sangat sesak. Pria parubaya itu menyesali setiap perbuatannya di masa lalu, menutup mata atas ketidakadilan yang didapatkan Kinara. Baiklah, aku akan berjuang untuk mendapatkan maaf anak kita agar kamu tenang di sana, gumam Bram menghaluskan air matanya, lalu menyalakan mobilnya melaju meninggalkan pelataran rumah Ibu Anin. Ibu Anin masuk ke dalam kamar Kinara. Terlihat anak angkatnya itu tidur seraya memeluk guling. Tubuh Kinara bergetar hebat karena menangis. Sayang, Ibu Anin naik ke atas ranjang lalu tidur memeluk Kinara. Mama, apa aku kelewatan kalau tidak bisa memaafkan Papa? Tanya Kinara dengan suara serak. Tentu saja berdosa.
tapi kamu manusia, bukan malaikat yang tak punya dosa. Kita ini manusia, punya rasa kecewa, marah, sedih, dan bahagia. Sikap kamu tadi sudah benar kok. Kamu harus tegas pada papamu. Kamu tidak boleh langsung luluh dengan kata-kata papamu. Belajar dari masa lalu di mana kamu sering dikecewakan oleh orang-orang. Jadi sekarang jangan gampang percaya karena takutnya kamu akan kembali kecewa. Kalau kamu mau marah sama papamu, silahkan, tidak ada yang melarang. Akan tetapi jangan sampai amarah itu menjadi dendam, karena itu tidak baik. Kamu juga harus bisa memaafkan kesalahan papa kamu, meski itu tidak sekarang, karena seburuk-buruknya papamu, dia tetap papa kamu. Ibu Anin berubah menjadi sosok yang lembut. Meski tadi dia berkata kasar pada Bram, akan tetapi dia juga tak ingin Kinara menaruh dendam pada ayah kandungnya sendiri. Yang salah tetap salah dan yang benar tetap benar. Itulah prinsip hidup Ibu Anin. Tapi hatiku sakit, Ma. Aku marah pada papa, balas Kinara. Tidak apa-apa, itu adalah hal yang wajar sayang. Hanya saja Mama tidak ingin kamu memelihara rasa marah ini. Hati yang dipenuhi amarah dan dendam tidak akan pernah merasa tenang. Mama mengajakmu membalaskan dendam pada mereka semua yang telah menyakitimu, bukan dengan cara membalas perbuatan mereka. Bukan begitu, akan tetapi balas dendam terbaik adalah dengan menjadi pribadi yang baik. Buktikan pada mereka bahwa kamu tidak seperti yang mereka katakan. Mereka mengatakan kamu bodoh, maka buktikan kamu pintar dengan prestasi kamu, bukan malah mengejek mereka bodoh. Kamu mengerti maksud Mama kan sayang? Ibu Anin menghapus jejak air mata yang mengalir di pipi Kinara. Mama hanya ingin mengajarkanmu menjadi wanita tegas, bukan kejam, menjadi wanita lembut, bukan lemah. Kamu paham sayang? Lanjut Ibu Anin lembut, membuat Kinara tersenyum dengan mata yang masih berair. Terima kasih Ma, sudah mau menjadi mamaku. Aku sayang Mama, Mama juga sayang kamu.